Callback. Halo. Gue udah beliin lo ya makan siang ya. Posting nanti. Astagfirullah. Halo. Makan siang Iya. Ya lo Wendy, orang gue makan siang gue niat banget sampai ngantri. Lo ngantri lama banget. Ya makanya ada aplikasi, jangan nggak percaya sama aplikasi. Enggak lebih lama lagi, jadi makanya gue samperin. Pengen bawa mie goreng lu dari awal emang. Kita baca judul dulu untuk hari ini ya. Judulnya adalah Si Ruben belum datang ya? itu. Lu tadi ngobrol sama siapa pertanyaan gua? Enggak tahu, suara gue tuh cempreng-cemprengnya kan gue nggak tahu dia ada di mana. Suaranya gitu cempreng. Iya. lu kalau ngomong tangannya gitu semuanya Wen ya. Dari kecil mah. Si Wendy ketawa dari kecil Wen begini mah udah kan. Kita tahu-tahu mendadak, nggak ada dadak-dadakan. Judulnya adalah Kuat kita bersama. apa sih tujuannya wow gitu maksudnya? Macan gitu. Oh, Kalau macan. kalau misalnya gini, macan kan lu enggak. Macan. Gitu, Leng. Iya Leng, lo atur. Oh ya sebelumnya ini siang hari ini sebelum kita memulai untuk Brownies, sekali lagi kami segenap keluarga besar Brownies menyampaikan turut berduka cita atas kepergian salah satu musisi hebat Indonesia, Lucky Element. Semoga almarhum diterima di sisinya dan keluarga ditinggalkan diberikan kesabaran serta ketabahan. Amin ya Allah. Ya, di sini kembali dunia musik Indonesia kehilangan seorang musisi yang hebat, begitu luar biasa. Kalau ingat sama Lucky tuh kita dulu sama-sama di Model ya? model di majalah Aneka. Jadi kalau nggak salah Lucky itu angkatan di atas gue. Jadi gue tuh 96, Lucky itu kayaknya sih di bawahnya gitu. Jadi pas sebelum jadi pas zaman dulu model-model tuh dia kayak senior gue di sana gitu. Ya. Dan kebetulan siang hari ini kita kedatangan seorang penyanyi yang harus tetap kuat setelah ditinggal oleh sahabatnya. Ini dia, Kak Ferdy Tahir. Itulah cintaku untuk dirimu, tulisan apa adanya datang dari sebuah rasa sucinya hati atas nama cinta sejati. Ini untuk Kak, terima kasih banyak sudah hadir ke Brownies. Pastinya kami sekali lagi keluarga besar dari Brownies menyampaikan duka cita yang sedalam-dalamnya. Terima kasih. Sampaikan juga untuk pihak keluarga diberikan kesabaran serta ketabahan. Amin. Amin. Nah, Kak Ferdy Tahir ini menemani perjalanan sang sahabat almarhum Lucky Wija ya, hingga ke tempat peristirahatan terakhirnya. Kami akan mengajak kalian semua manis yang ada di rumah melihat tayangan dulu berikut ini. Oke, Kak, ini waktu pertama kali mendengar kepergian dari almarhum ini memang dari pihak keluarga atau dari berita malah? Jadi terus terang lagi setengah tidur itu sebenarnya. Jam? Malam jam 11. Oke. Jadi ada telepon dari dulu itu adik itu asisten manajernya. Ya adik tuh sekarang manajernya Surya Saputra. Surya Saputra gitu, tapi udah di luar itu. Dia yang kabarin itu pertama. Oh, Lucky gitu, Lucky meninggal itu ya kayak nggak inilah. Karena nggak ada berita apa-apa, nggak ada berita dia masuk rumah sakit, nggak ada. Meninggal kenapa? Jadi kita masih nunggu nih, masih sampai 15 menit tuh masih nunggu nih. Nanti ya dikonfirm dulu ya, bener nggak dik gitu kan? Jadi kita masih nunggu dia konfirm dulu. Sampai akhirnya ditanya ke kakaknya Lucky, Mbak Ria. Udah bener ternyata ya udah. Oke. Dan memang terakhir kalau tidak salah almarhum itu memang sakit ya? Iya tahun 2022, 23 apa 22 gitu lupa. Nah dia tuh sakit sebenarnya. Sebenarnya sakitnya juga udah mulai
aneh tuh situ tuh. Dia keserang kayak ginjal, Iya. ya kan? Tapi udah kemana-mana nih, macam-macam nih dia. Dia udah kencing terus setiap 5 menit sekali gitu. Udah lemes deh, badannya lemes. Tapi dia nggak boleh bilang, saya nggak boleh bilang. Udah kita nggak usah bilang ke siapa-siapa ya, tolong ya please, jangan ya gitu. Intinya itulah. Kita jadi udah sempat berapa lama nggak ngomong apa-apa kemana-mana. Dan kondisinya masih segar kan, masih gede gitu. Iya. Jadi ya udahlah ikutin dia aja gitu. Tapi akhir-akhir ini masih ada aktivitas bareng. Elemen itu masih manggung terus, masih manggung sampai sekarang. Kemarin kan terakhir tahun baru tuh di Kalimantan lah. Lucky berarti masih show di Kalimantan. Masih. Nah itu yang malah paling kelihatan yang aneh gitu. Pas di Kalimantan biasa kan kita ketawa-tawa apa segala macam. Pas jalan dari Old Town itu ke gerbang, tiba-tiba dia nunduk gitu. Aduh, gua nyesek kata dia. Kok jadi nyesek? Kemarin pasan lu ginjal, jadi nyesek. Gak tahu gue ini gimana ya. Taruh, dia diam dulu gitu. Sampai jalan gue ngomong, lu kalau jadi nyesek ginjal gimana sih lu? Gue bilang, gak tahu ya jadi asma gue kayaknya nih gini gitu. Emang dulunya asma, tapi ya dia kan suka pakai gitu tuh. Cuman nggak pernah lagi kedengeran itu, tiba-tiba di situ. Tapi udah selesai itu udah biasa lagi. Oke, tapi kalau berarti terakhir ketemu sama almarhum itu Tahun baru. pas tahun baru kemarin ini ya. Tapi kalau keseharian atau sedekat apa sih almarhum tuh bisa cerita? Lucky itu dari gua mulai masuk elemen, dia adalah roommate gua. Gua adalah satu kamar terus gitu. Jadi memang ya apa namanya, orangnya kan cheers up gitu kan. Lucky kan orang cheers up dan banyak temennya. Lucky itu orang yang banyak temennya. Jadi kemana-mana temennya banyak gitu. Jadi kalau misalnya, ikut sini yuk, ayo kita kesini. Dulu kan Dia kalau pergi itu dia semua orang kenal itu ya. Gue kenal tuh dia. Gue pernah tuh sekali tuh dulu. Lu kita ini baru masuk tuh. Enggak, lagi gak ada duit gitu kan. Tenang. Weh, dibayarin sama Lucky nih. Masuk ke bisi. Enggak ada gitu. Wah, dia kenal semua teman-teman. Kita satu itu di teman aja semua. Jadi orang yang kayaknya baik dan banyak temen ya orangnya. Jadi total di Elmen bareng sama Lucky berapa tahun Kak? Sebenarnya kalau dihitung dari mulai saya masuk tahun 2000 itu udah 27 hampir 27 ya. Cuman Lucky kan sempat break dari elemen. Itu tahun 2005 apa 2004 gitu. Nah udah nggak sama kita lagi tuh, kita nggak kontek-kontekan lama. Tapi pas Kang Ferdi tahu kalau misalkan almarhum sakit, itu ada proses pengobatan yang berjalan yang sedang beliau lakukan atau bagaimana? Nah itu yang dia itu udah berapa kali operasi gitu. Operasi itu udah 2 atau 3 kali gitu. Dan dia bilang, aduh gila nih gue mahal banget nih gini. Dan dia operasi udah 2 atau 3 kali gitu. Selama sampai sekarang tuh. Jadi memang, dan dia nggak pernah ngomong gitu. Gue habis operasi kemarin gitu. Hah operasi? Ngomongnya setelahnya selalu. Kita jadi nggak ada yang datang juga, nggak tahu. Jadi secara keseluruhan di diagnosanya itu berarti sakit apa? Pertama dibilangnya kan ada apa gejala prostat apa segala macam. Ternyata udah dipakai kateter apa segala macam. Ternyata beda, masih sakit lagi. Udah dioperasi masih sakit, ternyata ginjal. Larinya gitu. Ginjalnya diapain gitu sama dia. Pokoknya sampai nggak boleh makan, ada yang ada kreatinnya apa gimana lah gitu ya. Pokoknya sampai 11 apa fungsi ginjalnya tuh cuma 11%. Dan waktu itu turun terus tuh. Sampai akhirnya dia ketemu dokter Australia. Ginjal dia fungsinya naik lagi. Makanya dia telepon waktu itu Marshall ada band, kan dia lagi sakit juga. Lu jangan gini lu kayak gini. Jadi orangnya baik gitu. Dia ke semua orang pengen ini. Jiwa care dan pengertiannya itu luar biasa gitu. Iya, dan gak pernah ngeluh sih sebenarnya. Iya. Dia gak pernah, gue masuk rumah sakit nih ntar lu doain gue. Enggak pernah. Jadi kita gak Lalu tahu. cerita setelahnya ya Kak. Iya. Dia ini kemarin datang ke UGD, dia jalan kaki loh.
Datang, dia kan nggak mau cuci darah kan. Dia datang katanya, gue dengar dari Mas Tongki. Datang, dia nunggu gini, dia nunggu gitu. Taunya nggak bisa cuci darah karena dia asma. Makanya kaliumnya naik ke jantung dia. Pada saat lagi nunggu itu dia langsung. Oh, jadi karena pada saat dia lagi mau cuci darah, di saat itu juga dia lagi kondisinya asma. Lagi nyesek. Lagi asma lagi kumat gitu. Seharusnya kalau nggak kumat tuh dia bisa. Bisa. Tapi gini Kak, ada nggak sih keinginan kalian yang belum terwujud? Yang pernah, iya kan kita sebagai teman kan suka ada obrolan-obrolan. Apa ya? Lucky tuh orangnya kan, ayo kita bikin lagi nih, ayo kita bikin lagi gitu. Dia tuh nggak Jiwa mau. semangatnya luar biasa. Dia tuh nggak mau, kalau misalnya gini, Elemen sekarang mungkin tidak sepopuler dulu. Nah dia tuh harus, gimana caranya kita populer lagi ya? Kalau kita tuh lebih ke, udahlah Maintain jalan gitu aja ya, gitu sekarang kan, kalau kita kan gitu. Iya, iya. Nah kalau dia tuh nggak, gimana caranya gini-gini, kita bikin apa ya, kita bikin musiknya kita rubah gini-gini ya. Dia sangat ambisius itu. Mungkin kalau mimpinya dia itu adalah someday nanti singlenya kita bisa make it lagi kayak dulu. Itu mungkin akan mengulur waktu kita lagi 10 tahun ke depan. Seperti itu. Ada nggak lagu dari Elemen yang menjadi lagu favoritnya Lucky? Lucky itu ada lagunya, ini ciptaan dia sih. Dia selalu pengen bawain itu. Dan dia sendiri. Karena gini, gue itu kan, back gue itu sakit kan. Jadi dia sengaja dia bilang, udah Fer, gue bawain lagu ini sendiri, lu duduk aja, lu ke belakang lu duduk aja. Jadi istirahat dulu nih backnya gitu. Jadi dia nyanyi lagunya Cinta Yang Lain biasanya. Coba dong Kak, dikit Kak. Aduh itu lagunya Lucky itu gimana ya lagunya? Coba cari cinta yang lain. Elemen. Nyanyi aja Kak, sepertinya bandnya juga kurang tahu, nggak apa-apa. Ini juga partnya Lucky sih sebenarnya, saya kurang apal lagunya. Refnya aja kali ya. Coba di C coba. Jadi C E minor. C E minor. Enggak. A minor. Bukan. Ku tak lagi kan. Gini. Ku tak lagi kan mencintaimu ketika dirimu tak memilih yang lain. Walau perih terasa jiwaku yang mencintaimu. Ini lagunya Lucky. Jadi lagu ini dia bikin karena dia pernah mengalami ini gitu semuanya. Dia diduain sama orang. Oke. Ini emang lagu yang full ya, yang mengingatkan sama Dia full, almarhum, ya. dia yang bikin, dia yang nyanyi. Jadi waktu itu saya makanya di lagu ini tuh karena dia kan tinggi sebenarnya. Ya. Jadi saya tuh selalu jadi backingnya aja gitu, untuk layer aja karena range vokalnya range vokal dia. Kak, kalau aku minta sebutkan 3 kata aja yang menggambarkan almarhum. 3 kata aja. Cheers up orangnya. Terus pokoknya dia kalau masuk ke satu tempat dia selalu pengen jadi center of point. Jadi kalau datang, apa kabar, itu dia tuh. Dan dia berambisius untuk melakukan pekerjaan tuh dia fokus langsung, ayo kita gini. Dia Ya, semangat yang luar biasa ya. Selalu dia seperti itu. Dan orangnya nggak tegaan dia. Dia nggak tegaan. Dia nggak tegaan sama orang lain. Kayak misalnya ada orang temen nih, misalnya ada basisnya dulu namanya Ricky lah. Ki lu sepatunya gimana sih lu begini. Lu ikut gua ke rumah. Tuh ambil sepatu gua tuh. Gitu. Itu salah satunya. Nah salah satunya juga yang waktu pertama kali masuk Elemen, gua masuk Elemen itu
gue pemotretan, gue nggak bawa sepatu. Ya dia yang kasih pinjam, nih Fer pakai sepatu gue aja gitu. Ya, orangnya ya begitu, orangnya baik sekali. Nah, kalau berbicara tentang kedekatan, ya ini Kak Ferdi dan almarhum terlihat di panggung Buat Kerinduan Tersendiri. Kita punya tayangannya dulu. Jadi ya karena vokalisnya ada 2, jadi komunikasi jauh lebih intens banget sama Lucky pasti ya. Secara umur dia lebih muda sama dari saya, tapi kalau mau masuk panggung dia selalu ngatur saya mulu. Jadi dia merasa udah dulu itu tenang lu, ntar gue yang masuk dulu ntar gini. Jadi dia selalu yang kayak take care, udah lu tenang aja, lu jangan usah masuk dulu, lu tungguin gini. Oke, saya ngikut aja kalau sama dia. Ya oke Ki gitu. Berarti kalau dihitung-hitung total udah berapa lama tuh ya Kak berkarir sama 27. almarhum? 27 tahun itu ya? 27 tahun. Benar-benar awal ketemu beliau itu di Elemen. Cuman dia pernah mengundurkan diri kan waktu itu. Mengundurkan diri tahun 2005 apa 2004. Di saat kamu udah ada di situ kan? Udah di situ. Nah, terus kita udah nggak ketemu lagi nih. Tahun 2017 itu dia tiba-tiba ngubungin saya. Dan dia minta ketemu gitu. Itu kan lama kan, sampai 2017. Nah, terus akhirnya dia bilang, Fer, gue pengen nyanyi lagi nih. Lu mau nggak duet sama gue gitu. Gue bilang dia pengen nyanyi lagi, akhirnya gue bilang, gimana kalau lu masuk Elemen lagi aja? Ya gue sih mau Fer, anak-anak mau nggak gitu. Akhirnya gue usahakan untuk dia masuk lagi waktu itu 2017 dan saat itu juga langsung dapat panggung, udah terus lagi sampai sini manggung terus udah. Langsung tuh ya, manggung lagi, sibuk lagi. Jadi sesuai dengan namanya dia Lucky. Lucky-nya Oke. banyak dia. Kak ini mungkin banyak kerinduan sama semuanya dan banyak kecintaan dari semua penonton ya manis yang ada di rumah untuk almarhum. Mungkin kita ingin minta kakak nyanyiin lagu Rahasia Hati. Oke. Ya, boleh silakan Kak. Oke. Bisa. Dan berbagi hati. Diam, seraya perhatikan jejak langkahmu. Walau terlihat diriku tak ada di dekatmu. Semakin kau indah, memperjelas setiap kelemahanku. Walau kau berharga setara, bukan untuk berdua. Manis. Alingin, geser. Enggak, gue lagi close up sendiri, lu dulu berisik lo. Manis, biar tetap sehat, kita juga harus jaga kesehatan dan jauhi hal-hal yang bisa mengundang penyakit. Bener, Oma. Coba aku punya tayangannya dulu ya, apa sih ini dia? Nah, kalau ngomongin soal kesehatan, kita harus konsul dulu sama ahlinya. Kebetulan sekarang ada dokter yang lagi buka praktek ya. Kita akan masuk ke segmen Brownies Buka Praktek. Jadi lo mau ada jargonnya? Oh brownies buka praktek. Lanjutannya ada keluhan apa Manis? Terus kalau kata Manis, terus Manisnya jawab nggak ada apa-apa gitu gimana? Ya udah, kita ulang ya. Inilah brownies buka praktek. Ada keluhan apa Manis? Lu apa-apa mauan, lu mau disuruh-suruh. Gua sih obat. Biar dia tidurnya merem. Nggak ada, tidur juga sendiri dia merem. Dokter, aku sakit. Ya, emang dari dulu. Dok, ini memang kan sekarang ini penyakit itu menyerang bukan hanya di usia tua ya. Benar. Tapi sebenarnya dari usia muda tuh kita sudah harus mengantisipasi. Sebenarnya hal yang paling mendasar dan paling basic. Apa lu? Lanjutin. Dia gila. Lanjutin. Dia apa? Ya, tapi hal yang paling mendasar, yang paling basic, itu kira-kira kita nih yang masih muda-muda usia produktif, apa sih yang harus kita hindari, Dok? Oke, sebenarnya yang kita harus bangun dulu mungkin Kak ya, baru kita hindari. Yang kita Wah, harus teman saya bangun- udah nggak bangun, lu udah nggak pernah bangun.
Mungkin yang harus kita mulai bangun. Ya kan Ben, apaan? Iya, Iya, bener. lu ikutin gua dah. Apapun itu pasti gua tumbalnya dia. Kalau lu bilang temen lu Kacamata gue hilang. Eno. kalau lu bilang temen lu udah nggak bangun, Ya. minimal berarti dia pernah bangun. Kalau lu kan nggak pernah bangun sama sekali. Tidur dulu. Karena dia demennya tidur Tidur, terus. iya. Dok, apa yang harus dibangunkan, Dok? Dari healthy lifestyle-nya atau misalnya punya konsep hidup itu harus sehat dari segi makan, terus olahraga teratur, sama juga hindari yang tadi Kak Igen tanyain. Ada apa aja yang harus dihindarin? Yaitu pertama kalau bisa rokok, nikotin, dan juga zat-zat berbahaya lainnya. Saya udah berhenti. Benar lo udah berhenti ngerokok. Rokok berhenti ya, kopi. Lo nggak berhenti ngerokok nggak pulang ke rumah ya? Rokok berhenti. Tapi gini, ada artikel yang mau kita tanyakan tentang penyalahgunaan zat berikut ini ya. Coba ini. Ini nih Dok, Awas. lagi rame banget Dok. Ya, viral penyalahgunaan Jadi ini apa sih tabung? oxide. Tabung gas. Oke, jadi ini benar-benar lagi viral ya sekarang Iya, ya. iya. Jadi kalau misalnya gas nitrous oxide itu adalah gas yang tidak berwarna sebenarnya. Oke. Zat ini sebenarnya kalau misalnya di dunia kedokteran emang dari dulu sudah pernah dipakai, tapi dalam hal medis. Oke. Jadi misalnya nih, kalau pernah cabut gigi pernah nggak? Pasti. Pernah. Ya. Cabut gigi, terus juga kalau misalnya pernah nemenin istrinya persalinan itu Persalinan. juga penanganan untuk biusnya juga karena dia mempunyai efek dari sedasi atau efek dari bius. Oh, ada kalau orang misalnya operasi dipakai corong. Itu zat yang masuk tuh yang dari situ. Salah satu jenisnya itu adalah nitrous oxide. Tapi kan banyak ya jenis zat bius itu sangat banyak. Tapi salah satu zat bius itu adalah nitrous oxide. Tapi kok itu dijual dengan kemasan yang menarik gitu Dok, sehingga orang kan jadi pengen beli, pengen coba. Itu kenapa tuh? Tadi Kalau tuh. sebenarnya jujur saya nggak tahu ya kalau misalnya dijual belikan. Udah pernah beli mungkin? Oh coy, enggak lah. Justru kita tahu semenjak ini viral. Bener Iya. banget. Nah jadi sebenarnya memang itu tidak untuk dijual belikan. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Tapi karena maksudnya coba di play lagi deh. Bentuknya itu enggak, maksudnya gini ya Dok, maksudnya kalau misalnya di dunia kedokteran kan ya bentuknya klasik-klasik gitu kan. Kalau ini kan seperti Fashion sesuatu yang banget ya. lucu, terus fashion, orang kayak mudah untuk beli. Menarik ya? Menarik kayak, Iya. kayak whipped cream. Iya betul banget. Apa emang sengaja Dok? Maksudnya dibuat seperti ini biar orang-orang tertarik untuk Betul. membeli gitu. Jadi memang sekarang itu kalau nitrous oxide itu kalau untuk kalangan remaja banyak banget penelitian yang mengatakan bahwa sekarang itu sering banget dipakai buat whipped cream. Ya. Terus juga untuk di balon. Ya. Dan lain-lain dalam hal untuk meningkatkan kesejahteraan lah katanya sekali katanya. Jadi itu dihirup kita terus kita Oke. hari ting gitu. Iya. Jangan ya Bor. Lu- Ah, gua lagi. Ya. Ada tuh videonya kan ditaruh di balon terus dihirup. Betul. Terus kayak gitu. Itu ada efeknya memang. Tapi gini Dok, fenomena Balon. Lu, Ando. Bando. Balon. Tapi fenomena penyalahgunaan zat nitro oxide ini di kalangan anak muda ini awalnya dari mana sih Dok sebenarnya? Iya, benar banget. Jadi sebenarnya kenapa ini bisa berawal adanya terjadi fenomena ini karena mungkin kan anak muda sekarang itu mulai explore dari hal-hal yang katanya dulu itu berbahaya. Terus ketika dicoba itu ternyata bisa menambahkan efek yang mereka inginkan. Nah dari hal ingin tahu dan peer pressure-nya tadi, nih gue udah coba, lu masa belum coba? Nah peer pressure di kalangan anak muda ini yang meningkatkan FOMO angka ya, FOMO. resiko FOMO-nya tadi. Makanya di anak muda itu jauh meningkat. Maksudnya jadi kalau mabok, alkohol, kurang nendang, nih ada lagi nih lebih tinggi Nendang lagi lagi, gitu. iya. Jadi gini Pak Ruben, ini Pak Ruben coba minum dulu obatnya. Nanti gua lagi, Men. Kalau misalnya cocok balik lagi. Iya, boleh tanya yang lagi? Ya. Yang lagi? Ya. Boleh tanya, saya boleh tanya nggak? Boleh. Kalau ini penyebabnya apa ya? Kelingkingnya gitu loh, Pak, ya kan tuh. Gitu. Ya karena memang kalau kelingking saya ini kan kerjasama sama GPS. Oh iya. Oh nyari signal. Iya. Kita aja susah Gua ini loh. kalau Nggak bisa loh, gua aja beneran nggak bisa ini. nggak bisa. Ya nggak semua orang, Wen. Iya. Pilihan. Dok, kalau ini penyebabnya apa sih? Lebih ke gangguan saraf atau apa ya itu Kayaknya ya? ini karena ketarik diamondnya deh. Oh, ketarik diamondnya. Bisa aja dokter pasti mau buka klinik baru ya.
Tapi ada nggak sih dok resiko Bentar, paling? bentar. Coba lu begini. Tuh, gue nggak bisa nih. Nah kalau kita jatuhnya Ya, jadi linking. gini. Nah kalau ini kalengking nih beda. Beda. Kalengki. Iya kalengking. Kalengki. Lo jangan ngetawain gua, dia nganggap lo serumpun. Dok, ada resiko dibatuk-batukin dia ada dokter. Ada resiko paling berbahaya nggak dok? Ya kalau ngegunain memang berulang, ya atau di Dosis dalam tinggi. dosis yang tinggi. Oke. Jadi nitrous oxide ini memang terkenal Dok, aku duduk aja emang nggak enak deh kalau kayak gitu ya. biar kayak lebih dekat. Gampang banget bikin netizen kesel tuh ya, gampang banget. Terus, Dok. Jadi kalau nitrous oxide ini memang terkenal bisa menghambat dari penyerapan B12. Nah, B12 ini penting banget buat dari pembentukan darah, energi, sampai juga dia buat saraf-saraf. Nah, jadi ada beberapa kasus bahkan di luar sana itu bisa menyebabkan kelumpuhan. Bahkan kalau misalnya dipakai terus-menerus, karena dia bisa menyebabkan tadi hipoksia atau misal kekurangan oksigen, bisa menyebabkan kematian. Dok, padahal kan sebenarnya yang lagi rame ini sekarang kan super flu ya. Iya. Sampai ketutup lo beritanya mau begini-ginian. Iya. Nah kita harus waspada kayak batuk, Iya, demam. iya, benar. Kondisinya lama. Coba obat ini aja mas. Iya. Oke. Aku ada artikel lagi mau kita coba tanya ya. Artikelnya apa? Silahkan. GERD bisa memicu kematian mendadak, benarkah? Coba dok. Oke. Jadi kalau misalnya kita ngomongin GERD, banyak banget juga yang sekarang kan lagi heboh juga ya tentang penyakit GERD ini. GERD apa jantung, GERD apa jantung. Ya. Sebenarnya GERD sama jantung itu berbeda. Karena kan satunya itu memang di saluran cerna, satunya memang itu di kardiovaskular atau otot jantung dan pembuluh Jantung tuh darah. di sini kan dok, di Iya. atas. Lambung di sini Lambung di dong. sini. Iya. Lu sama juga? Oh gue lambung di sini. Kan cuma nanya ya. Aja ya. Iya. Mari dok, kan dulu juga saya lumayan lama tuh GERD. Sampai ngerasain yang seseknya tuh kayak Geret gitu ya Mbak? Beda, gitu beda. Itu kesetrum. Kayak kena serangan jantung kan, berasanya gitu ya. Karena ini nyesek banget sampai nembus ke belakang. Nah tadi tolong dijelasin lagi perbedaan antara ketika kita ngerasain nyeri GERD sama jantung tuh di mana? Beda ya nyerinya? Oke, jadi sebenarnya nyeri GERD sama nyeri jantung, makanya suka kalau misalnya pasien-pasien tuh datang, wah saya sakit jantung nih dok gitu kan. Karena memang hampir-hampir sama sebenarnya. Kenapa? Karena untuk dari saraf yang mempersarafi jantung dan saraf yang mempersarafi dari lambung, itu hampir sama. Dan lambung dan esofagus, itu namanya ada saraf vagus dan juga dia dipersarafi di kabel yang sama lah ibaratnya. Nah itulah yang menyebabkan kadang persepsi otak itu mengatakan, oh kayak lu sakit di daerah sini. Nah itu namanya nyeri ali. Makanya dia sering, wah gue sakit kayak sakit jantung gitu. Tapi kalau sakit jantung itu biasanya lebih spesifik. Karena biasanya dia bisa sampai ke lengan kiri, Kenapa sampai kram? ke rahang. Kram? Sakit, Oh, sakitnya? bisa kram, rasanya bisa sakit, bisa kayak nyeri yang sama di dada, terus dia menjalar sampai ke rahang, sampai ke bagian sebelah kirinya. Terus kalau GERD itu biasanya disertai rasa terbakar, itu khasnya. Rasa terbakar itu di kerongkongan. Panas. Panas karena asam lambungnya itu balik, keluar. Itu yang khas dari si GERD-nya tadi. Nah kalau asam lambung itu sebenarnya fungsinya itu menghancurkan makanan yang kita makan. Iya, membantu proses untuk makan. Tapi dia naik. Naik karena namanya ada sphincter. Sphincter itu yang harusnya nutup katup antara gitu ya? katup antara lambung sama esofagus atau saluran makan itu nggak kuat. Jadi dia terbuka, akhirnya dia asam lambungnya naik. Kalau ada orang lagi ngobrol gini, bau lambung lo gitu. Bisa jadi itu GERD. Ada orang bau mulut tuh dari lambung. Dari lambung. Oh gitu Jadi ya, bukan bener ya? pengaruh sikat gigi atau gitu ya? Pengaruh sikat gigi juga, Nggak tapi enak sama Raffi. ya, Emang Raffi kenapa? Sikat gigi. Beda. Terus. Kalau perut kenceng dok, apa? kalau perut kenceng, Perut perut tiba-tiba kayak kram gitu, kayak kenceng banget, kayak sakitnya luar biasa. Tapi ya balik lagi jadi seperti pelan-pelan jadi naik sakit ke atas. yuk, lu kenapa? Enggak. Hah? Gue udah Saya lagi sembuh. nanya perumpamaan. Atau bisa mewakili orang lain. GERD itu dari dulu apa baru sekarang sih adanya? Dari dulu. Kok nggak pernah ada istilah GERD dulu ya? Kayaknya. Dulu asam lambung. Dulu mah Lu asam pade sayang. Nggak ada. Paling adanya
Apa ya? Angin duduk ya? Dulu mah kali ya. Beda ya? angin duduk Angin itu duduk ada beda sakit ya? jantung. Bahasa awamnya sakit jantung. Nah kalau mah sama GERD itu sama apa enggak? Sama? Beda. Tuh, beda lagi. Mah Dulu gimana? nggak ada Mah GERD. itu jadi asam lambungnya stay di lambung doang. Jadi si katupnya tadi masih kenceng, nggak membuat si asam lambungnya balik ke esofagus atau si saluran makan tadi. Tapi kalau misalnya GERD itu intinya adalah si sphincter atau si katupnya tadi lemah. Jadi dia membuat asam lambungnya naik lagi ke atas. Kalau sampai muntahnya itu maaf kuning. Itu udah tingkat keberapa, Dok? Saya pernah ngalamin juga tuh. Muntahnya sampai dulu ya waktu masa-masa GERD sesek, muntah, tapi nggak keluar makanan, nggak keluar apa, cuma air tapi agak kekuningan. Wah itu air lambung kali. Iya, itu juga bisa dari cairan lambungnya. Jadi mungkin Kak Wendy pada saat itu masih perutnya kosong, GERD-nya kambuh, akhirnya dia mengeluarkan cairan yang memang cuma ada di lambung. Jadi mungkin pada saat itu kan lambungnya belum terisi makanan, jadi belum tercampur apapun. Jadi keluarnya ya isi dari lambung tadi. Tapi kenapa sih kalau anak zaman sekarang tuh banyak menderita GERD? Karena ngopi kali ya? Stres. Overthinking. Bener tuh. Oh stres ya? Jadi Anxiety anak sekarang. Oh iya, Anxiety. baru gue bahas tuh. Gen Z ya. Gen Z, anxiety, chill. Gue pengen chill gitu. Gue anxiety gitu. Oke, coba tanya dulu dok, itu kenapa sih dok? Oke, tadi bener-bener Kak Igun juga udah pernah, tadi udah singgung juga kalau misalnya anxiety atau misalnya stres itu bisa meningkatkan resiko si tadi katupnya itu jadi lemah. Akhirnya dia gampang terbuka. Dan juga sekarang banyak banget orang kalau misalnya abis makan tuh langsung tidur. Itu adalah peningkatan resiko tertinggi untuk terjadinya. Harusnya tidur dulu ya. Enggak. Tidur, ya boleh, tidur dulu. Boleh. baru makan. Wajarnya habis makan baru boleh tidur itu dalam arti kata tidur sampai Rebahan. tidur atau rebahan? Rebahan, kalau misalnya rebahan, kalau bisa 1-2 jam, kalau tidur pulas itu 2-3 jam. Ih untung gue ambil makan ambil tidur. Emang beneran itu nggak boleh? Iya, itu sebenarnya resiko utama dari GERD itu untuk dari yang mah tadi, yang pertanyaan tadi mah, itu baru resiko itu kopi, makan yang pedas dan sebagainya. Nah, jadi Paling beda. enak habis makan terus ngantuk tidur ya. Tidur, nggak boleh ya? Berapa lama harus nggak boleh tidur? Tadi kalau misalnya yang 2 jam ya? 3 jam. Jadi saran aku gini, kalau misalnya malam lapar makan, habis makan ke GBK dulu. Iya, ke GBK 2 putaran, tek-tek, baru sampai Balik. rumah. Makan lagi. Iya. Makan lagi. Dok, oke satu lagi. Ini penanganan pertama kalau kita GERD yang harus dilakukan nih. Oke, tadi kan kalau misalnya GERD itu Obat. intinya adalah jangan obat dulu. Yang pasti kita harus posisikan badan kita dulu supaya dia tuh tegak, dadanya terbuka, terus kita tarik nafas. Tarik nafas selama 4 detik, terus hembuskan 2 detik, lakukan sebanyak 5-10 siklus. Intinya itu tuh adalah untuk meregulasi pernafasan dan sarafagusnya. Tapi rata-rata kalau lagi sakit gitu kan panik dok, susah untuk napas itu- aja ketahan. Nah itu untuk atur dari si paniknya tadi sama sesaknya tadi sih Kak, yang pertama. Terus bisa dicoba dengan air hangat, 2-3 air hangat. ya, air hangat ya, bukan air dingin. Air hangat 2-3 teguk saja, baru nanti bisa diberikan obat-obatan sesuai. Dok, ini sedikit yang tadi lagi. Kan kalau kelingking itu kan saraf, ini bisa pakai ini apa enggak sih kita ke sini nih? Itu kalau dia bener tuh. Tapi ini ada Wendy seneng banget deh. Ada informasi penting nih dari ada sahabat aku, ada Donita di sana. Ada apa sih? Silakan. Never insecure, but I can wear the hood and sing along with this. Sing along with me. Woo! Kursi lo udah gue balikin tuh. Makasih ya. Sekarang kita kedatangan pasangan yang selalu kuat menghadapi huru hara di dunia nyata dan di dunia maya. Ini dia Lisa Mariana dan Doris. Oma,
Berarti King Abdi abis bariatrik kurus ya Oma? Bukan, beda, bukan King Abdi. Silakan duduk. Kayak anak gue ini. Silakan. Makasih. King Abdi. Coba Ya Allah, syutingnya nih hari repot banget. ada artikel, coba kita lihat artikelnya. Apa sih? Di balik keviralannya di publik, hubungan kebersamaan Lisa Mariana dan Doris ternyata semisterius itu. Jadi ceritanya ini udah menikah. Udah, pas Selin umur ini kok 7 bulan. 7 bulan. Oke. Nah ini kenapa hubungan kalian ini semisterius itu katanya? Enggak misterius. Misteri kali ya. Misteri kali. Enggak misterius, cuman emang jarang foto aja. Jarang upload aja. Emang pengen itu rahasia aja gitu. Heeh. Dan akhirnya itu bisa ketahuan publik gimana ceritanya. Gara-gara viral kemarin. Iya, jadinya kemana-mana. Jadi kemana-mana kena semua deh gitu ya. Tapi hubungan kalian ini berarti udah berapa lama nih? Dari 2002. 4 tahun. Kapan sih? 4 tahun. Jauh banget sih deketan King. Cobra. Panggilannya apa sih? Simpenan no, Nina yes. Oke, hubungannya berarti udah dari tahun 2. 2002. 2022 ya. Oke, apa yang akhirnya membuat kalian punya ada cinta di dalamnya? Mengalir aja gitu, Oma. Iya, mengalirnya. Sebenarnya kenalnya dari 2015. Oke. Waktu masih jadi cabe-cabean. Maksudnya Apa itu? Pabrik. iya, cabai ke pabrik. Iya, Terus iya itu. akhirnya ya timbullah saling perhatian gitu. Iya, enggak. Iya apa namanya? Ketemu lagi. Ketemu lagi gitu. Ketemu lagi pas Selin. Ketemu lagi. 7 bulan. Deket 3 bulan langsung nikah. Oke. Tuh. Tapi gimana dari tanggapan keluarga? Oke aja. Abang saya mah awalnya nggak mau waliin. Nggak mau? Nggak mau. Karena? Sekarang sayang banget. Iya. Karena? Karena apa ya? Nggak tahu. Karena dia kata- penjilat. Nggak bercanda. Ya, karena banyak gambar aja sih, itu doang sih. Oke. Nah, apa kalau Doris sendiri kesehariannya kesibukannya apa Dor? Aku sekarang nemenin dia kemana-mana, tapi aku punya usaha. Sekarang kita paket bundling kok. Oh, bundling. Jadi Iya, jadi kalau misal dipanggil TV berdua. maunya berdua. Ya, live apa-apa Itu memang karena romantis apa memang lagi ada kebutuhan gitu? Dua-duanya. Dua-duanya. Iya. Iya, iya. Iya. Tapi kalau menurut Doris, Lisa Gue ini nanya, laki lu semalam tidur jam berapa? Ngantuk Meriang banget. ini, meriang. Lagi sakit. Lagi sakit. Ya, Mau nanya dokter nggak? Tadi ada dokter. Oh. nanti kita tanya. Oke, apa sih sisi lain dari Doris yang tidak pernah diketahui publik? Apa ya? Gak tahu, kurang tahu deh. Kurang tahu sih, dia tuh penyayang. Perhatian banget. Cengeng. Kemarin ini ya Oma, aku tinggal ke Bali, kita tuh berantem kan. Terus sebulan gak ketemu, nangis. Pergi ke Bali dia healing. Tapi katanya Doris ini CEO pabrik bedak. Dia CEO, panjangannya si Edo. Oh, si Edo. Karena panggilannya Edo. Iya. Oke. Nah, apa yang membuat kamu sampai galau sebulan? Aku sih gak galau. Gak ada galau, aku liburan ke Bali. Bohong. Liburan. Iya di liburan ke Bali. Jadi yang sebenarnya galau itu siapa? Ini. Tapi kalau Tapi Doris, kalau misalnya kan bini lo ini kan beritanya kan di luar kan heboh banget kan. Lo sebagai suami ada ketar-ketirnya nggak Gue punya? tutup account dia. Aku dulu. Dulu. Kalau sekarang live mulu. Baru- Ya kan dapat duit. Baru 2 bulan buka akun ini. Baru 2 bulan sebelumnya lo juga, waduh gitu. Habis. Berat banget cobaan kayaknya. Indonesia, iya. Iya. Oke, karena kalian menikah tuh sebelum berita viral ya? Iya ya. Oke. Nah, tapi kalau dari Lisa sendiri, apa yang membuat kamu gini? Ya Doris ini udah yang terbaik di antara yang terbaik. Gitu. Sayang sama Selin sih. Luar biasa begitu ya sayangnya Iya. ya. Perhatiannya luar biasa. Iya. Tapi kalau sekarang ini kita tantang Lisa untuk sebutkan 3 hal yang paling gak disuka dari Doris itu apa? Paling gak disuka, tidurnya ngorok. Ih ngorok banget, parah. Iya. Parah.
Parah ngorok banget. Ya. Aku tuh kalau selalu bilang Kelihatan lah ngorok orang mukanya aja ngantuk sekarang nih. Ini ngantuk mulu. Oh, Demam. Apa? Yang pertama tidurnya ngorok. Kedua, iya. Terus kedua tarsok. orangnya gak sigap gitu. Heeh, nggak sigap. Oke. Ketiga, Ada aja banyolannya nggak jelas. oh, Tapi itu yang bikin lo cinta kan? Ah iya sih. ya. Kalau Doris, 3 hal yang paling gak disuka dari Lisa. Banyak dia mah ya, jangan kan 3 hal. Banyak kayak ratusan. Coba, apa 3 aja? Dia kalau lagi ngurusin kerjaan nggak mau diajak ngomong. Oh. Ya Orang kayak gitu. fokus. Ya kan dia minta, misalkan minta apa gitu kan, minta tolong ambil ini. Yang ini ya, dia diam aja lama banget. Bete udah akan cek- saya lempar aja udah. Tapi udah cek ke THT atau belum pada saat kamu dia nggak jawab-jawab? Nah, enggak kok, kan aku kan fokus banget orangnya. Lagi Kalau- jawab-jawab gitu ya? Iya. Oke, satu itu. Kedua, Kedua kalau tidur tuh suka kadang-kadang jatuh dari kasur. Oh nendang, suka nendang-nendang. Enggak, suka muter. Oh geser-geser. Iya, geser-geser. Bahasanya tuh lasak kok. Oh nggak bisa diem. Iya. oh pakai 200 kali 200 deh. Harusnya. Iya, jadi gede. Enggak, kalau Giri Palma bisa 5 meter. Bisa berame-rame kasur. Oke, satu lagi. Satu lagi apa ya? Kayaknya itu aja sih. Cuma itu. Itu aja ya. Selebihnya semuanya love you full gitu ya. Oke, ini sekarang ini ada ekspresi Lisa saat dikasih kejutan sama Doris, bikin netizen bertanya-tanya. Aku punya tayangannya dulu ya, ini. Bohong tuh bunganya dari dia, cincinnya dari Barbie Kumalasari. Oh, Iya. oh gitu. Tapi bukan diamond soliter. Oh. Ya tapi makasih. Iya ya. Oke, tapi Enggak, kenapa maksudnya gimana? bunganya kecil? Tapi cincinnya itu bukan cincin berlian, tapi dari Barkum. Oh. Gitu. Tapi nggak apa-apa kan, niatnya dia bener-bener udah pengen ngebahagiain. Iya. Iya kan? Seneng nggak? Enggak ya pasti ya. Enggak. Tapi gini, tapi kenapa Lisa nggak pernah excited kalau disurprisein? Emang lu nggak suka orang yang nggak suka surprise? Suka, tapi maksudnya surprise-nya ceke 4M, 400M gitu. Iya. Nih. Ya dia maunya yang instan ya Lisa ya. Duta. Oh duit aja yang pentingnya. Iya. Tapi yang paling susah itu dapetin cinta loh. Iya kan, dia aja cinta sama lu apa adanya. Iya kan? Kalau ditanya adanya apa juga nggak ada apa-apa. Tapi berarti Doris, kamu berarti pas kemarin pas Lisa bener-bener gembala banget kemarin itu, kamu juga tetap nerima dia tuh Emang ya? udah singset mak sekarang? Lu udah turun berapa kilo ini? 37. Ini udah pakai baju tadi bagus. Di wardrobe sama apa? Dikasih Lu wardrobe 30 ini turun? sama kreatif. Iya. Udah 30 turun? 37. 37, wow. 37 loh dia, keren loh. Dia bariatrik, Oma. Oh ya, Bariatrik sama sudut lemah kemarin lengan sama perut. Mau dikemanain? mau ada. Bunga ini Bukan apa? bunga itu. Bunga yang satu. Oh, bunga itu. Kirain bunga tabur. Nah, ini nih. Coba nih. Coba kasih bunga dong, coba. Ya kata Lisa, ya dari Trans TV. Lisa Mariana, gembalaku. Panggilannya gembalaku. Sapi kali ah. Aku kasih bunga ini, lambang tercinta dariku untukmu. Ya makasih ya, kecil banget. 1, 2, 3. Dihitung. Ya, dihitung bunganya. Nggak jadi gini, bukan hanya dikasih aja tapi nanti jangan lupa posting ya. Oh iya. Itu bunganya saya thanks-nya ya. Oke, makasih ya Mbak Lisa. Makasih ya Bronis ya. Kan dari Doris kan. Ini ada informasi penting lagi nih, coba kita mau denger ya. Apa sih informasi pentingnya? Silahkan. Terima kasih buat semua bintang tamu hari ini, terima kasih banyak ya. Sukses terus, happy terus, salam buat keluarga ya. Sampai ketemu lagi besokannya di Brownies, obrolan manis. Yes, bye.